Aparat gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan sejumlah proyek di Papua tetap dilanjutkan. Sementara Menteri Pertahanan menyatakan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan kelompok separatis. Kabar mengejutkan datang dari Papua. Kelompok kriminal bersenjata diduga melakukan penembakan kepada para pekerja proyek PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Jayapura, Papua. 31 orang diduga tewas akibat penembakan ini. Selasa 4 Desember 2018, tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan untuk memburu kelompok kriminal bersenjata dan melakukan proses evakuasi korban di Kabupaten Duga, Papua. Ya, tim gabungan memang mengutamakan operasi evakuasi para korban yang diyakini masih berada di lokasi kejadian. Presiden Joko Widodo pun geram atas peristiwa penembakan yang terjadi. Ia memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menyelesaikan persoalan penembakan dan pembunuhan para pekerja proyek infrastruktur tersebut. Presiden juga meminta agar pembangunan sejumlah proyek di Papua tetap dilanjutkan. Saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk dilihat dulu. Karena ini masih simpang siur. Di Duga itu nggak bisa loh yang namanya apa itu? Sinyal itu nggak ada. Jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana. Apakah betul kejadiannya seperti itu. Tapi memang kita tahu bahwa pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih terdapat gangguan-gangguan keamanan seperti itu. Ya. Karena ini terkait dengan proyek infrastruktur yang berlanjut, Oh enggak, pembangunan infrastruktur di tanah Papua tetap berlanjut. Kita tidak akan takut oleh hal-hal seperti itu. Apa akan diturunkan TNI untuk mengamankan pembangunan? Iya, setiap pembangunan di Papua itu dilakukan, kalau di depan pasti dilakukan oleh TNI. Penjagaan TNI juga selalu dilakukan TNI Polri. Tak kenal lelah, aparat gabungan TNI Polri kembali mengirimkan pasukan untuk mengevakuasi seluruh korban. Cuaca yang tidak bisa diprediksi dan medan yang cukup sulit menjadi kendala. Selain itu, kontak senjata masih terjadi di sekitar lokasi. Selain mengevakuasi korban, tim gabungan pun dikerahkan untuk memburu para pelaku penembakan. Dan saat ini kita kirim tim gabungan Polri TNI dipimpin langsung oleh Kapolda dan Pangdam bergerak ke sana. Kekuatan mereka agak banyak, sebetulnya lebih kurang 30-50 orang dengan 2 bulan pucuk. Ya. Jadi kekuatan yang kita kirim itu jauh lebih besar. Sangat yakin kita, sebentar lagi kita kendalikan. Persoalannya adalah nanti karena medannya yang berat, hutan dan lain-lain dan luas, sehingga mereka mungkin akan lari dari tempat lainnya. Karena saat ini pasukan sedang masuk ke puncak Kabo. Ini daerah mereka bunuh. Ini dibawa dari Yigi 5 jam jalan kaki menuju namanya daerah puncak Kabo. Nah di situ mereka melakukan pembunuhan. Ya. Sekarang mereka masih bertahan di situ. Pasukan kita sekarang masuk di sana. Belum ada jumlah. Saya yakin bahwa dengan kekuatan yang ada kita bisa kuasai mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga motif penyerangan para pelaku penembakan adalah untuk menunjukkan eksistensi gerakan separatis dengan menargetkan korban terlemah, yaitu pekerja sipil. Setelah melakukan penyisiran di distrik Yigi dan Bua, tim gabungan TNI Polri menemukan 16 pekerja korban penembakan kelompok kriminal bersenjata
dalam keadaan telah tak bernyawa. Tak kenal lelah, para petugas gabungan pun terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban. Selama perjalanan di udara, petugas harus tetap mewaspadai potensi ancaman dari kelompok kriminal sipil bersenjata yang berada di wilayah pegunungan. 7 jenazah korban penembakan di Kabupaten Duga, Papua telah berada di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua. Ketujuh jenazah dibawa ke posko DVI yang berlokasi tak jauh dari Bandara Moses Kilangin. Dari 16 korban penembakan, 9 jenazah telah diidentifikasi, sementara 7 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Ulah kelompok kriminal sipil bersenjata di Kabupaten Duga, Papua yang menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia seketika membuat masyarakat terhenyak. Bagaimana tidak, peristiwa penyerangan dan penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Papua sudah berulang kali terjadi. Semoga saja